Assalamualaikum. Hello, welcome to my podcast. Sebelumnya, seperti kata pepatah, tak kenal maka ya kenalan dulu. Oke, perkenalkan saya Fania, NDH 39 dari kelompok 3 dari angkatan 2 Latsar CPNS. Oke, sebelum mulai saya ada pantun nih. Jalan-jalan ke Taman Mini, mau jalan kaki dan lari pagi. Bahas apa kali ini? Kali ini bahas reshaping berakhlakologi. Nah, jadi kemarin itu saya sudah mengevaluasi nilai-nilai berakhlak mana yang paling sesuai dari kelima OPD. OPD-nya OPD apa aja tuh, Kak? Nah, OPD-nya ada Biro Umum, Inspektorat, Biro BUMD, Disnaker Trans, dan Disperindak. Oke, langsung aja kupas tuntas bagaimana sih praktik berakhlak di OPD-OPD tersebut. Oke, check it out. Poin pertama, berorientasi pelayanan di Biro BUMD. Sebelumnya kita kenalan dulu nih sama biro yang satu ini ya. Jadi Biro BUMD atau Biro Badan Usaha Milik Daerah, Investasi dan Administrasi Pembangunan punya tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, pembinaan, pengkoordinasian, dan evaluasi pelayanan administrasi di bidang BUMD. Kemudian BUMD-nya ini meliputi BUMD Lembaga Keuangan, BLUD, dan BUMD non-lembaga keuangan. Oke, jadi bagaimana penerapannya? Pertama, berorientasi pelayanan yang dicerminkan oleh BUMD yaitu dengan memberikan pelayanan administrasi, kemudian pembinaan kepada BUMD dan memberikan fasilitas pendampingan dalam pembuatan regulasi. Selain itu, BUMD juga, Biro BUMD menerapkan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan melalui cara mengatasi permasalahan pada BUMD, dan tentunya pegawai di biro ini siap dan dapat diandalkan pada setiap pekerjaan yang sedang dilakukan. Dan yang terakhir atau poin ketiga yaitu melakukan perbaikan tidak henti, di mana Biro BUMD ini menerima koreksi baik dari atasan maupun rekan kerja jika terjadi kesalahan, dan tentunya selalu siap serta melakukan revisi agar mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, selanjutnya poin kedua yaitu akuntabel. Akuntabel ini pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Bagaimana penerapannya? Jadi penerapannya yaitu di Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau yang biasa disebut dengan Disperindak ini, tentunya pegawainya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, yang dibuktikan dengan membuatnya laporan, pelaksanaan, dan evaluasi pada setiap kegiatan, kemudian membuat rencana kerja tahunan di tingkat unit kerja dan dinas, kemudian membuat perjanjian kerja dengan atasan atau pimpinan dan mengisi TRK setiap harinya dan membuat laporan setiap minggu bagi non-PNS. Oke, poin ketiga selanjutnya yaitu adalah kompeten. Kompeten ini diambil dari Biro BUMD lagi. Jadi, penerapan kompeten di Biro BUMD kita bedah satu-satu. Yang pertama itu dari meningkatkan kompetensi diri. Nah, di sini Biro BUMD pegawai-pegawainya itu selalu mengikuti workshop atau webinar yang berkaitan dengan tugasnya, tentunya untuk menambah wawasan dan keterampilan. Yang kedua, pegawainya juga senantiasa untuk memberikan bantuan kepada rekan kerja jika mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, pegawai di Biro BUMD ini melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik yang mengacu pada regulasi. Dan regulasi yang relevan dengan OPD di sini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Oke, setelah 3 poin tadi lanjut ke poin keempat yaitu harmonis. Ada dari Biro Umum. Nah, di Biro Umum ini sangat kental budayanya dengan keharmonisan. Ini tercermin dari saling pedulinya dan menghargai perbedaan antara satu sama lain dan tidak membeda-bedakan latar belakangnya. Nah, buktinya apa? Buktinya yaitu pegawai di Biro Umum selalu saling mengingatkan dengan pegawai lainnya untuk melakukan absensi, mengisi TRK, kemudian memakai seragam pakaian khusus ya pada tanggal tertentu seperti
Hari Santri pada tanggal 22, kemudian baju pramuka pada tanggal 14, dan baju korpri seperti itu ya. Selain itu, pegawai di Biro Umum juga suka menolong rekan kerja yang mengalami kesulitan. Kemudian mereka selalu membangun kebersamaan dengan cara apa? Dengan cara selalu makan siang bersama saat jam istirahat dan melakukan perjalanan bersama jika terdapat arahan untuk apel pagi secara offline di Masjid Al-Jabar. Jadi di Biro Umum ini disediakan kendaraan atau bis untuk berangkat bersama-sama dari kantor ke Masjid Al-Jabar. Selain itu, Biro Umum juga selalu menyelenggarakan aktivitas-aktivitas untuk membangun kedekatan agar terjaga keharmonisan, kebersamaan, dan keselarasan. Contohnya seperti memasak bersama, kemudian mengadakan kegiatan seperti perlombaan di acara-acara tertentu. Nah, selain itu, pegawai Biro Umum juga menghargai perbedaan yang dibukti dengan perilaku pegawai yang mudah bergaul dan saling tegur sapa meskipun itu dari bagian lain. Oke, selanjutnya poin loyal. Nah, ngomong-ngomong tentang loyal nih, loyal yang kita ketahui ini identik dengan kata setia. Yap, tapi setia itu nggak cuma buat pasangan, tapi setia ini juga berlaku untuk negara yang merupakan kewajiban kita semua sebagai warga negara. Nah, poin loyal ini diambil dari OPD Inspektorat. Yang pertama, pegawai-pegawai di Inspektorat ini selalu memberikan waktu dan tenaga secara maksimal dalam bekerja. Ya tentunya kita juga tahu kalau OPD Inspektorat ini identik dengan hal-hal yang berbau dengan inspeksi gitu atau pemeriksaan. Kemudian, pegawai di sini juga mengikuti semua acara dan kegiatan yang diadakan oleh kantor maupun yang diperintahkan oleh atasan dan senantiasa melaksanakan apel yang diadakan setiap hari Senin. Kemudian poin selanjutnya yaitu adaptif, ada dari Disnaker Trans. Di sini Disnaker Trans melakukan inovasi melalui aplikasi-aplikasi yaitu ada Siju, Siki, dan Siap Kakak. Nah, pengembangan ketiga aplikasi ini merupakan bentuk adaptif terhadap perkembangan teknologi yang dilakukan oleh Disnaker Trans. Dengan adanya aplikasi ini, tentu segala layanan dan informasi ketenagakerjaan dapat diakses di mana saja. Dan yang terakhir yaitu kolaboratif. Kolaboratif ini diambil juga dari OPD Disnaker Trans, di mana dalam masa peringatan Bulan K3 Nasional tingkat Provinsi Jawa Barat, Disnaker Trans ini mengadakan kegiatan riksa uji pada beberapa kantor pemerintahan seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, kemudian Dispusipda, kemudian Disdik atau Dinas Pendidikan, dan selain itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau yang biasa disebut Disnaker Trans ini berkoordinasi dengan perusahaan jasa K3 bidang riksa yang tergabung dalam perkumpulan PJK3 Riksa Uji Indonesia DPW Jawa Barat, yakni PT Kariza Pratama Inspektindo dan PT Lingga Karya K3. Nah, kegiatan ini merupakan suatu bentuk kolaborasi yang nyata yang dilakukan oleh Disnaker Trans. Nah, dengan penjelasan tadi dapat dibuktikan bahwa OPD-OPD di Pemprov Jabar ini sudah menerapkan core value ASN sebagai penguatan budaya kerja menuju pemerintahan berkelas dunia. Oke, buah duren, buah rambutan, air putih, air kelapa. Saya cukupkan sekian, sampai jumpa. Salam totalitas, tiada batas, anti rasa malas.